Tapi bagi mereka yang masih punya kepekaan, kepedulian terhadap sejarah Nusantara, pasti hatinya seakan teriris melihat perubahan makam Sunan Ampel yang sudah sangat jauh dari bentuk aslinya. Kita tidak lagi bisa menyaksikan batu nisan purba dengan ornamen dan arsitektur khas di era Kerajaan Majapahit. Kita tidak bisa lagi melihat bukti artefak sambil menerbangkan memori kita ke abad 15 tentang kehebatan Sunan Ampel dalam proses islamisasi di era Kerajaan Majapahit. Kita sangat menyayangkan pemugaran makam Sunan Ampel yang telah menghilangkan situs Wali Songo tertua di Jawa Timur. Pemugaran itu dilakukan di masa pandemi beberapa tahun yang lalu. Tetapi Sunan Ampel secara umum masyarakat bisa melihat kondisi makam atau nisan beliau. Namun belakangan nisan Sunan Ampel dilakukan perubahan. Tentang siapa pelakunya mungkin sebagian dari Anda sudah tahu. Perubahan nisan Sunan Ampel. Akhir pekan lalu, Haul Agung Sunan Ampel digelar. Dari foto yang beredar di media, tampak perubahan mencolok dari kedua makam utama di komplek tersebut. Nisan dan zirat atau kijing makam terlihat baru. Salah seorang pengurus makam Sunan Ampel seperti yang dikutip Jawa Pos tanggal 5 bulan 4 mengatakan, jelaskan betapa pentingnya sebuah nisan untuk menjadi atau mencari bukti-bukti sejarahnya. Kalaulah yang tertulis berapa ratus tahun kemudian ditemukan, tetapi ternyata nisannya adalah nisan abad ke-14 atau ke-15, maka maka bisa diterima secara ilmu pengetahuan sejarah bahwa beliau memang hidup dan wafat pada abad 15 Masehi tersebut. Tetapi kemudian nisan aslinya itu kita tidak bisa melihat lagi. Bagaimana kita bisa percaya bahwa Sunan Ampel atau Raden Rahmat hidup pada abad ke-15 atau di era Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Brawijaya V? Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Sunan Ampel mempunyai peran besar dalam proses islamisasi rakyat dan penggawa Kerajaan Majapahit di abad ke-15? Bagaimana kita bisa mengetahui pola hubungan atau relasi kekerabatan atau kekeluargaan antara Sunan Ampel dengan Raja Majapahit? Bagaimana kita bisa menyimpulkan kalau Sunan Ampel itu beliau hidup dan wafat pada sekitar abad ke-15 dan dimakamkan di tempat yang sekarang di Surabaya? Kita bisa mengetahui semua itu ketika ada sumber sejarah yang mengatakan, dan salah satu sumber sejarah penting untuk merekonstruksi sejarah Sunan Ampel sekarang sudah tidak terlihat lagi. Cobalah berkunjung atau berziarah ke makam Sunan Ampel sekarang. Maka yang Anda dapati adalah sebuah makam yang megah, tinggi, lebar, dan panjang, yang bisa membuat peziarah terpukau karena kemewahannya. Mungkin banyak peziarah yang tidak mau tahu atau bahkan malah ikut senang atau bangga melihat makam Sunan Ampel dibangun sedemikian megahnya. Tapi bagi mereka yang masih punya kepekaan, kepedulian terhadap sejarah Nusantara, pasti hatinya seakan teriris melihat perubahan makam Sunan Ampel yang sudah sangat jauh dari bentuk aslinya. Kita tidak lagi bisa menyaksikan batu nisan purba dengan ornamen dan arsitektur khas di era Kerajaan Majapahit. Kita tidak bisa lagi melihat bukti artefak sambil menerbangkan memori kita ke abad 15 tentang kehebatan Sunan Ampel dalam proses islamisasi di era Kerajaan Majapahit. Yang bisa dilihat para peziarah saat ini hanyalah sebuah bangunan megah, bahkan bisa dikatakan hulu atau berlebih-lebihan, yang tidak punya arti apa-apa baik untuk ilmu pengetahuan, sejarah maupun agama, kecuali hanya bangunan cantik yang enak dipandang. Nasi sudah menjadi bubur. Kita sangat menyayangkan pemugaran makam Sunan Ampel yang telah menghilangkan situs Wali Songo tertua di Jawa Timur. Pemugaran itu dilakukan di masa pandemi beberapa tahun yang lalu, saat makam sepi pengunjung, saat masyarakat sedang panik dan fokus untuk menghindari wabah. Dan nyatanya tidak ada dinamika saat itu ketika proses pembangunan atau pemugaran makam
Sunan Ampel dilakukan. Tahu-tahu kita sudah melihat makam Sunan Ampel sudah berubah. Kenapa kita patut mempertanyakan? Karena makam Sunan Ampel itu sudah dinobatkan, sudah ditetapkan sebagai situs cagar budaya oleh pemerintah. Dan seketika ditetapkan sebagai benda cagar budaya, saat itu juga masyarakat juga punya hak dan bertanggung jawab untuk ikut melindungi dan melestarikan warisan cagar budaya situs Wali Songo tertua di Jawa Timur. Perlindungan cagar budaya bahkan diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11. Di situ juga memuat sanksi pidana bagi para perusak cagar budaya. Ancamannya tidak main-main, tidak tanggung-tanggung, maksimal 15 tahun penjara bagi mereka yang sengaja merusak cagar budaya. Dari berita yang beredar, katanya batu nisan Sunan Ampel yang bercorak era Majapahit itu tidak dirusak atau tidak dihancurkan, melainkan hanya dipendam atau ditutup dengan struktur bangunan yang baru. Mungkin ini untuk mengakali agar mereka ini tidak disalahkan secara hukum. Tapi apa bedanya memendam, mengubur situs, menutupnya sehingga tidak tampak lagi dengan merusak? Toh sama-sama menghilangkan jejak sejarah. Ya apa gunanya situs itu ada jika tidak bisa lagi dilihat dan ditutup rapat dengan bangunan yang baru? Ini sama halnya dengan orang yang ingin membangun mal di atas Candi Borobudur. Candi Borobudur ditutup rapat sehingga tidak terlihat sama sekali struktur bangunan bersejarah itu. Yang terlihat, yang tampak di situ adalah bangunan mal yang mewah. Apakah masyarakat akan terima jika Candi Borobudur ditutup kemudian dibangun mal? Meskipun bangunan aslinya masih ada, tapi tidak tampak. Saya menilai ini sudah masuk kategori perusakan atau penghilangan jejak-jejak bekas-bekas bukti sejarah. Bangunan makam Sunan Ampel yang sekarang dibangun sedemikian megahnya, kalaupun itu bisa dibongkar atau dihancurkan, apakah bisa menjamin situs aslinya, nisan Sunan Ampel, kembali utuh seperti awalnya? Ini saya heran, di mana para pegiat sejarah, pegiat budaya di kota Surabaya ini? Padahal Surabaya ini kota besar, kota pendidikan, banyak sekali akademisi, ahli sejarah, pegiat budaya. Kenapa saat pemugaran itu tidak ada dinamika sama sekali? Nyaris tidak ada polemik, tidak ada gejolak. Apakah saat memugar makam, situs makam Sunan Ampel itu sudah melalui kajian dulu? Sudah berkoordinasi dengan Balai Cagar Budaya, dengan ahli sejarah, dan dipublikasikan ke masyarakat? Karena masyarakat juga merasa ikut memiliki cagar budaya tersebut, situs penting untuk mengungkap sejarah Nusantara di masa silam. Apa mereka tidak takut kualat memendam kuburan makam Sunan Ampel, situs warisan budaya, warisan sejarah, dengan bangunan modern yang mewah, yang justru itu berpotensi bisa membuat para peziarah bersikap berlebihan terhadap makam Sunan Ampel? Bangunan setinggi dan sebesar itu sudah terlalu berlebihan untuk ukuran makam seorang wali. Sangat berlebihan. Bahkan orang berziarah di depan makam Sunan Ampel sekarang pun harus mendongak karena tingginya makam itu, seperti menghadap berhala atau sembahan. Pengungkapan sejarah itu butuh sumber, butuh bukti. Baik itu bukti lisan, sumber tertulis, maupun sumber benda atau artefak. Sumber lisan dan sumber tertulis kurang kuat jika tidak didukung dengan sumber artefak atau sumber benda. Nah, bagaimana jika bukti-bukti sejarah ini hilang? Kita diberi cerita bagaimana perjuangan sejarah Sunan Ampel dalam melakukan proses islamisasi dan hubungan relasinya dengan kerajaan Majapahit. Buktinya mana? Bagaimana membuktikannya? Artefaknya nggak ada. Generasi mendatang ketika mereka diberi cerita tentang perjuangan Sunan Ampel dan relasinya, hubungannya dengan kerajaan Majapahit, apa mereka percaya jika nggak ada buktinya? Mereka tidak bisa melihat buktinya. Mereka juga tidak bisa menelitinya, karena sudah tidak ada lagi sumber otoritatif untuk merekonstruksi sejarah Sunan Ampel. Ini membuka peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membelokkan sejarah Sunan Ampel. Jadi bukti lama dihilangkan,
Bukti baru bisa dibuat. Bukti sejarah bisa direkayasa. Bagi orang yang ahli membelokkan sejarah, itu bukan hal yang susah. Jika tidak ada lagi yang peduli terhadap benda-benda peninggalan sejarah, situs cagar budaya, maka bukti-bukti sumber-sumber sejarah itu akan lebih mudah dilenyapkan dan sumber-sumber sejarah baru diciptakan. Sejarah Nusantara dibelokkan dan kita akan menerima kenyataan generasi mendatang identitas mereka sudah berubah dan Nusantara akan lebih mudah dijajah. Jadi penting pelurusan sejarah itu bukan hanya meluruskan sejarah-sejarah lisan maupun tulisan yang juga berpotensi diotak-atik. Sumber-sumber otoritatif sejarah berupa benda atau cagar budaya itu juga perlu dirawat dan dijaga agar tidak rusak atau sengaja dilenyapkan, sengaja dirusak. Karena kita tidak bisa memperbarui lagi cagar budaya. Kita hanya bisa melestarikan dan mencegahnya dari kerusakan atau mengamankannya dari praktek pencurian. Soal pemugaran makam Sunan Ampel ini harus dievaluasi ulang. Kalau ada terbukti ada pelanggaran sesuai dengan undang-undang tentang cagar budaya, maka makam itu harus dikembalikan seperti sedia kala demi pelestarian situs makam Sunan Ampel, situs Wali Songo tertua di Jawa Timur, demi ilmu pengetahuan, demi sejarah dan demi agama. Bukan demi kepentingan-kepentingan lain yang bersifat duniawi atau kapitalistik. Kemudian saya teringat atas makam-makam yang kemudian diperbaharui, dan bukan hanya diperbaharui lingkungannya tetapi juga dirubah nisannya. Satu di antaranya yang paling menonjol adalah makam Kanjeng Sunan Ampel atau Raden Rahmat, seorang Wali Songo. Kalau versi Kiai Haji Agus Sunyoto, Sunan Ampel adalah pionir Wali Songo karena beliau menghitung Wali Songo itu dari Sunan Ampel yang kemudian membentuk Dewan Dakwah. Nah, lepas dari konteks sejarahnya sebagaimana diulas dalam Atlas Wali Songo, saya tertarik terkait dengan nisan beliau. Pertama saya ziarah ke sana zaman-zaman dulu ya, sebelum tahun 2000-an, dan setelah tahun 2000-an kita melihat hal yang luar biasa karena makam beliau sebagai sesepuh itu dalam dataran yang tanpa cungkup, tidak seperti putranya Sunan Derajat yang berada di dalam cungkup, atau Sunan Bonang yang berada dalam cungkup, atau murid-murid beliau yang lain juga yang ada di dalam cungkup, sehingga masyarakat tidak bisa secara umum untuk masuk kecuali keluarganya atau warga yang mungkin sudah mendapatkan izin dari juru kunci atau pengurus makam. Tetapi Sunan Ampel secara umum masyarakat bisa melihat kondisi makam atau nisan beliau. Namun belakangan nisan Sunan Ampel dilakukan perubahan. Tentang siapa pelakunya mungkin sebagian dari Anda sudah tahu, yang mana tentu tidak akan asal lah karena makam Sunan Ampel, Masjid Sunan Ampel masuk dalam cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Jikalau ada renovasi atau perubahan dari bentuk asli atau dari bahan asli pada nisannya, hemat saya sudah terjadi koordinasi antara yang melakukan renovasi dengan pihak pengelola makam atau mungkin dengan pihak cagar budaya Surabaya. Lepas dari persoalan itu, memang sejak mula saya secara pribadi, karena sempat terjadi diskusi kecil-kecilan bahkan setengah debat di salah satu grup WhatsApp, saya secara pribadi memang tidak menghendaki, tetapi apalah saya gitu, karena bagaimanapun hebat, megah dan mahalnya satu nisan, menurut hemat saya tetap lebih berharga nisan aslinya, karena dari nisan aslinya itulah kita pertama bisa melihat keaslian dari nisan Kanjeng Sunan Ampel yang insya Allah ada barokahnya menurut hemat saya. Kedua adalah bukti-bukti sejarah, mulai dari batu yang digunakan, bentuk nisan atau tipologi dan segala macamnya, itu adalah bagian dari fakta sejarah yang bisa dilihat oleh semua orang yang berziarah ke makam Sunan Ampel. Tetapi setelah dirubah menjadi megah besar seperti tampak dalam gambar, ya kita tidak tahu seperti apa. Bahkan mungkin saja kan 20, 30 atau mungkin 100 tahun kemudian anak-anak cucu kita tidak tahu lagi. Dipikirnya itu adalah nisan asli. Sementara nisan yang ada itu kita kan bisa melihat jenis batunya, tahun kapan, dan diambil dari mana.
Ini tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pengelola makam Sunan Ampel atau terhadap tokoh-tokoh yang berinisiatif di dalam perbaikan nisan itu. Pendapat saya, mungkin Anda, karena bagaimanapun Sunan Ampel adalah tokoh yang tentu milik semua umat. Dan mungkin juga bukan hanya umat Islam ya, karena beliau adalah tokoh pejuang. Selain konteksnya keislaman adalah peradaban. Maka semua orang berhak atau merasa memiliki beliau. Dari itu juga semua orang bolehlah untuk menyampaikan pendapatnya selama dalam koridor-koridor yang dibenarkan. Terkait hal itu juga saudara-saudaraku sekalian, saya sejak mula sudah mencoba mencari pendapat-pendapat tokoh terkait dengan perubahan itu. Dan satu di antaranya selain saya diskusi juga mendapatkan dalam satu tulisan ya. Satu tulisan yang dimuat di unair.co FIB 2021. Bulan 4 tanggal 8 yang diambil dari artikel atau clipping koran Jawa Pos atas tulisan dari Bapak Adrian Perkasa. Beliau adalah dosen Departemen Ilmu Sejarah Universitas Erlangga, kandidat doktor di Universitas Leiden Belanda. Ini kalau dari situs websitenya dimuat 2021 ya. Saya baca pendapat beliau atau artikel beliau ini berkenaan dengan perubahan nisan Sunan Ampel. Akhir pekan lalu, Haul Agung Sunan Ampel digelar. Dari foto yang beredar di media, tampak perubahan mencolok dari kedua makam utama di komplek tersebut. Nisan dan zirat atau kijing makam terlihat baru. Salah seorang pengurus makam Sunan Ampel seperti yang dikutip Jawa Pos tanggal 5 bulan 4 mengatakan jemaah yang meminta makam Sunan Ampel diperbaiki. Jadi jemaah yang meminta makam Sunan Ampel diperbaiki. Nisan yang lama tidak dibongkar tetapi dipendam di dalam struktur yang baru. Pengelola kawasan makam Sunan Ampel tidak mungkin mengubah atau melepas batu nisan yang lama karena merupakan cagar budaya. Memang sejak 1996 baik masjid maupun makam Sunan Ampel ditetapkan oleh pemerintah Surabaya sebagai cagar budaya. Kemudian kaitannya dengan sejarah seperti ditulis oleh Pak dosen ini ya. Suatu benda ataupun bangunan cagar budaya dianggap memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama. Makam Sunan Ampel dimasukkan dalam daftar cagar budaya karena merupakan situs Wali Songo yang tertua di Jawa Timur. Salah satu unsur terpenting dari makam bersejarah adalah bagian nisan dan atau kijingnya karena bisa dijadikan sumber rekonstruksi sejarah terkait tokoh yang dimakamkan. Pada beberapa nisan kuno terdapat tulisan atau simbol yang bisa menjadi petunjuk terkait identitas tokoh tersebut. Misalnya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Namun tidak jarang pula tidak didapati suatu tulisan ataupun simbol apapun Dalam kasus seperti ini, identifikasi bisa dilakukan misalnya dengan melakukan komparasi terhadap nisan makam yang memiliki bentuk serupa dan berasal dari periode yang kurang lebih sama. Ini seperti yang biasa dilakukan oleh Ustadz Yasir Arafat ya. Dari aspek ilmu pengetahuan dan sejarah, jelas sekali bahwa nisan makam Sunan Ampel merupakan bukti artefaktual terkait tokoh yang dianggap guru dari para wali ini. Belum ditemukan sumber-sumber tertulis yang berasal dari Sunan Ampel ataupun dari periode di mana beliau hidup. Sumber tertulis yang biasanya digunakan untuk merekonstruksi sejarah Sunan Ampel adalah serat Kandaning Ringgit Purwo yang menjelaskan banyak peristiwa di mana Babat Tanah Jawi hanya mendeskripsikannya sambil lalu. Sayangnya, serat tersebut berasal dari paruh pertama abad ke-18. Sehingga bagi beberapa sejarawan dianggap bukan sumber yang otoritatif untuk merekonstruksi sejarah Sunan Ampel yang hidup pada masa abad ke-15. Jadi menurut sejumlah sejarawan, karena naskah tentang Sunan Ampel itu adanya di paruh abad 18, sementara Sunan Ampel hidup di abad ke-15, maka sumber itu dianggap tidak otoritatif untuk merekonstruksi sejarah Sunan Ampel. Maka dari itu, para pemirsa sekalian, Pak dosen ini di dalam artikelnya ini melanjutkan tulisannya, berdasar hal tersebut, nisan makam bisa dibilang merupakan bukti sejarah terpenting terkait Sunan Ampel.
Dalam penelitian terkait eksistensi masyarakat Tionghoa Muslim di kota Majapahit, penulis pernah mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung bentuk nisan makam utama yang diyakini sebagai makam Ampel dan keluarganya. Tipologi nisan di makam utama bisa dikategorikan bertipe Troloyo. Tipe nisan Troloyo adalah bentuk umum dari beberapa nisan di komplek makam Troloyo Mojokerto yang berasal dari abad ke-14 dan ke-15 Masehi. Lebih lanjut, bisa ditarik suatu hipotesis bahwa terdapat hubungan antara komplek makam Islam Troloyo dan makam Sunan Ampel apabila dilihat dari sisi tipologi nisan makamnya. Jelaskan betapa pentingnya sebuah nisan untuk menjadi atau mencari bukti-bukti sejarahnya. Kalaulah yang tertulis berapa ratus tahun kemudian ditemukan, tetapi ternyata nisannya adalah nisan abad ke-14 atau ke-15, maka maka bisa diterima secara ilmu pengetahuan sejarah bahwa beliau memang hidup dan wafat pada abad 15 Masehi tersebut. Tetapi kemudian nisan aslinya itu kita tidak bisa melihat lagi. Hanya mungkin saja kita bisa melihat dari foto-foto yang beredar di internet atau mungkin dalam museum-museum. Sekali lagi saya menyayangkan adanya itu. Nggak tahu Anda sekalian. Karena bagi saya secara pribadi atau kawan-kawan dalam peneliti sejarah, tentu keaslian dari bentuk-bentuk lama ataupun benda-benda lama adalah artefak yang menjadi kepingan-kepingan pelajaran bagi kita untuk mengetahui atau merekonstruksi sejarah tokoh-tokoh atau peradaban masa silam.